Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Setiawan dengan NIM 2010110030 dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang konversi energi panas bumi. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembangkitan listrik tenaga panas bumi. Untuk membangkitkan listrik dengan panas bumi dilakukan dengan mengebor tanah di daerah yang berpotensi panas bumi untuk membuat lubang gas panas yang akan dimanfaatkan untuk memanaskan kadal uap atau boiler, sehingga uapnya bisa menggerakkan turbin uap yang tersambung ke generator. Untuk panas bumi yang punya tekanan tinggi dapat langsung memutar turbin generator setelah uap yang keluar dibersihkan terlebih dahulu. Berikut ini adalah skema dari PLTP. Yang pertama dari sumur produksi. Sumur produksi akan masuk ke separator, yang selanjutnya akan masuk ke turbin untuk menggerakkan turbin sehingga generatornya dapat menghasilkan listrik. Setelah itu, sisa dari uap tersebut akan kembali ke menara pendingin agar uapnya kembali ke air. Setelah itu dipompa kembali ke main kondensor. Yang selanjutnya ada struktur geologi daerah panas bumi. Jadi tidak sembarangan untuk menentukan posisi pengeboran, ada ilmunya tersendiri. Berikut adalah gambarnya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang komponen utama dari PLTP. Yang pertama ada steam receiving header. Berikut adalah gambarnya. Jadi tabung berdiameter 1800 mm dan panjang 19.500 mm yang berfungsi sebagai pengumpul uap sementara dari beberapa sumur produksi sebelum didistribusikan ke turbin. Jadi tidak langsung ke turbin, ditempatkan dulu di receiving header. Yang kedua ada fan struktur. Berikut adalah bentuknya. Jadi fan struktur merupakan bangunan pelepas uap dengan peredam suara. Fan struktur dilengkapi dengan katup-katup pengatur yang sistem kerjanya adalah pneumatik menggunakan kompresor. Udara bertekanan yang digunakan untuk membuka dan menutup katup diperoleh dari dua buah kompresor yang terdapat di dalam rumah fan struktur. Yang ketiga adalah separator. Separator ini adalah suatu alat yang berfungsi sebagai pemisah zat-zat padat, silika, bintik-bintik air, dan zat lain yang bercampur dengan uap yang masuk ke dalam separator. Jadi separator ini adalah alat pemisah antara zat, silika, bintik air, dan zat lain. Yang keempat ada demister. Demister ini adalah sebuah alat yang berbentuk tabung silinder yang berukuran 14,5 meter kubik. Di dalamnya terdapat kisi-kisi baja yang berfungsi untuk mengeliminasi butir-butir air yang terbawa oleh uap dari sumur-sumur panas bumi. Demister ini dipasang pada jalur uap utama setelah alat pemisah akhir final separator yang ditempatkan pada bangunan rangka besi yang sangat kokoh yang terletak di luar gedung pembangkit. Di demister ini adalah alat berbentuk silinder yang difungsikan untuk mengeliminasi butir-butir air. Airnya nanti akan masuk ke demister, jadi tidak masuk ke turbin. Dan yang kelima ada turbin
Dan yang kelima ada turbin. Hampir semua pusat pembangkit listrik memiliki turbin sebagai penghasil gerakan mekanik yang akan diubah menjadi energi listrik melalui generator. Jadi turbin ini adalah yang memutar untuk memutarkan generator agar bisa menghasilkan energi listrik. Pada sistem PLTP biasanya mempergunakan turbin jenis silinder tunggal dua aliran atau yang biasa disebut single cylinder double flow, yang merupakan kombinasi dari turbin aksi, impuls, dan reaksi. Yang keenam ada generator. Generator di sini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik putaran poros turbin menjadi energi listrik. Jadi generator ini adalah alatnya untuk membangkitkan energi listrik. Biasanya PLTP mempergunakan generator jenis subur langsung yang didinginkan dengan air, memiliki dua kutub, 3 fasa, 50 Hz dengan putaran 3000 rpm. Yang ketujuh ada trafo utama atau main transformer. Trafo utama yang digunakan adalah tipe Onan. Di sini ada tipe Onan dengan tegangan 11,8 kV pada sisi primer dan 150 kV pada sisi sekunder. Berikut adalah contoh gambarnya. Ini adalah trafo Onan. Tegangan output generator 11,8 kV. Ini kemudian dinaikkan atau biasa disebut step up trafo untuk menaikkan voltase menjadi 150 kV dan dihubungkan secara paralel dengan sistem Jawa Bali. Kapasitas dari trafo utama adalah 7000 kVA. Yang kedelapan ada switchyard. Switchyard di sini adalah perangkat yang berfungsi sebagai pemutus dan penghubung aliran listrik yang berada di wilayah PLTP maupun aliran yang akan didirikan melalui sistem integrasi Jawa Bali. Jadi di sini ada switchyard di foto tersebut. Dia sebagai pemutus atau penghubung. Jadi kayak MCB lah kalau kecil. Yang kesembilan ada kondensor. Kondensor adalah suatu alat untuk mengkondensasikan uap bekas dari turbin dengan kondisi tekanan yang hampa. Uap bekas dari turbin masuk dari sisi atas kondensor dari atas, kemudian mengalami kondensasi sebagai akibat penyerapan panas oleh air pendingin yang diinjeksikan melalui spray nozzle. Jadi, dari uap tersebut akan menjadi air di dalam kondensor tersebut. Yang ke-10 adalah main cooling water pump atau MCWP. Berikut adalah gambarnya. Main cooling water pump adalah pompa pendingin utama yang berfungsi untuk mengumpulkan air kondensat dari kondensor ke cooling tower untuk kemudian didinginkan. Jenis pompa yang digunakan di PLTP biasanya adalah vertical barrel tipe 1 stack double suction centrifugal pump dengan jumlah 2 buah pompa untuk setiap unit. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi pembangkit listrik panas bumi. Yang pertama ada sistem uap kering atau dry system. PLTP sistem dry system mengambil sumber uap panas dari bawah permukaan. Sistem ini dipakai jika fluida yang dikeluarkan melalui sumur produksi berupa fasa uap. Yang ketiga, uap tersebut yang langsung dimanfaatkan untuk memutar turbin, kemudian turbin akan mengubah energi panas bumi menjadi energi gerak yang akan memutar generator untuk menghasilkan energi listrik. Sistem dry steam mempunyai syarat-syarat. Yang pertama,
mempunyai suhu yang relatif tinggi, di atas 230 derajat Celcius. Yang kedua, memiliki tekanan uap yang cukup besar, yaitu di atas 3,5 Tm. Yang ketiga, memiliki volume uap yang cukup banyak, 10 ton per jam atau setara 1000 kW listrik. Yang keempat, letaknya tidak terlalu dalam dari permukaan bumi, maksimal 2500 meter. Yang kelima, fluidanya tidak bersifat korosif. Jadi kalau korosif, kenapa tidak boleh bersifat korosif? Karena nanti akan merusak pipa-pipa dari pembangkit. Jadi pH-nya harus baik. Berikut adalah skema teknologi dry system, yaitu dari uap masuk ke atas langsung ke turbin untuk menggerakkan generator. Setelah itu sisanya akan masuk ke kondensor untuk didinginkan kembali agar uapnya menjadi air. Setelah itu dimasukkan ke pompa lagi, disirkulasi. Kalau ada yang belum dingin, dimasukkan ke menara pendingin dahulu. Dan yang kedua ada sistem uap basah atau flash steam. PLTP sistem flash steam merupakan PLTP yang paling umum digunakan. Pembangkit jenis ini memanfaatkan reservoir panas bumi yang berisi air dengan temperatur lebih besar dari 182 derajat Celcius. Air yang sangat panas ini dialirkan ke atas melalui pipa sumur produksi dengan tekanan sendiri. Karena mengalir ke atas, tekanannya menurun dan beberapa bagian dari air menjadi uap. Uap ini kemudian dipisahkan dari air dan dialirkan untuk memutarkan turbin. Sisa air dan uap yang terkondensasi kemudian disuntikan kembali melalui sumber injeksi ke dalam reservoir yang memungkinkan sumber energi ini berkesinambungan dan terbaharui. Jadi ini adalah skema dari sistem flash steam. Uap basah dari sumur akan masuk melalui separator. Di separator itu ada pemisah antara uap dan air. Uapnya di atas dan airnya di bawah. Uap tersebut yang jadi uap selanjutnya akan masuk ke turbin untuk menggerakkan turbin agar generatornya aktif. Kalau di separator tadi, yang bagian airnya akan dipompa dan diinjeksikan kembali. Uapnya setelah dari turbin akan masuk ke menara pendingin yang sudah terpakai agar uapnya tersebut kembali menjadi air untuk disirkulasi lagi. Yang ketiga ada sistem uap air panas atau binary cycle. PLTP sistem binary cycle dioperasikan dengan air pada temperatur lebih rendah, yaitu antara 107 sampai 182 derajat Celcius. Pembangkit ini menggunakan panas dari air panas untuk mendidihkan fluida kerja yang biasanya senyawa organik, misalnya isobutana, yang mempunyai titik didih rendah. Fluida kerja ini diuapkan dengan heat exchanger, yang kemudian uap tersebut digunakan untuk memutar turbin. Air kemudian disuntikan kembali ke dalam reservoir melalui sumber injeksi untuk dipanaskan kembali. Pada seluruh proses dalam sistem ini, air dan fluida kerja terpisah, sehingga hanya sedikit atau tidak ada emisi udara. Ini adalah skema dari binary cycle. Dari sumur air akan masuk ke atas. Di sini ada sistem pemisah, ada fluida.
Jadi uapnya nanti akan masuk ke turbin, dari turbin akan ke kondensor untuk didinginkan kembali menjadi air. Uapnya akan menjadi air sehingga terus-terusan. Ini adalah binary cycle power plant. Di sini ada binary vapor, yaitu uap yang menyemburkan agar turbinnya itu berputar. Di sini ada generator untuk yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dan sisanya di sini ada binary liquid. Binary liquid ini adalah sisa dari uap yang telah terpakai, disirkulasikan lagi di sini melalui heat exchanger. Kalau sudah sisa, nanti akan kembali ke cooled water. Cooled water di sini adalah uap yang telah didinginkan dan kembali diinjeksikan ke bawah. Yang selanjutnya mencari sumber panas bumi. Jadi untuk mencari sumber panas bumi tersebut ada tahapannya. Yang pertama, survei pendahuluan dengan interpretasi dan analisa foto udara dan citra satelit. Yang kedua, kajian kegunung apian atau studi vulkanologi. Yang ketiga, pemetaan geologi dan struktur geologi. Yang keempat, survei geokimia. Yang kelima, survei geofisika. Dan yang keenam adalah pemboran eksplorasi. Jadi itu adalah tahapan survei eksplorasi sumber panas bumi. Yang berikutnya faktor yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, mempunyai kandungan panas atau cadangan yang cukup besar, sehingga mampu memproduksi uap untuk jangka waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 25-30 tahun. Yang kedua, menghasilkan fluida yang mempunyai pH hampir netral, agar laju korosinya relatif rendah, sehingga fasilitas produksi tidak cepat terkorosi, atau pipanya agar tidak cepat korosi. Yang ketiga, kedalaman reservoir tidak terlalu besar, biasanya tidak lebih dari 300 meter di bawah permukaan tanah. Yang keempat, berada di daerah yang relatif tidak sulit dicapai. Yang kelima, berada di daerah yang dengan kemungkinan terjadi erupsi hidrotermal yang relatif rendah. Proses produksi fluida panas bumi dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya erupsi hidrotermal. Yang selanjutnya, keunggulan energi panas bumi dari sumber energi lain. Berikut adalah beberapa keunggulan sumber energi panas bumi. Yang pertama, menyediakan energi listrik yang handal dengan pembangkit yang tidak memakan tempat. Yang kedua, terbarui dan berkesinambungan. Yang ketiga, memberikan tenaga beban dasar yang konstan. Yang keempat, dapat mengkonserver bahan bakar fosil. Jadi, bahan bakar fosil tidak terpakai mulu, karena kalau energi panas bumi tidak menggunakan bahan bakar fosil. Yang kelima, memberikan keuntungan ekonomi secara lokal, karena ada orang-orang lokal tuh bekerja di PLTB sehingga ekonominya naik. Yang keenam, dapat dikontrol secara jarak jauh, jadi kayak dikontrol melalui komputer sih. Yang ketujuh, dapat mengurangi polusi dari penggunaan bahan bakar fosil. Jadi untuk mengurangi polusi, kalau bahan bakar fosil kan ada polusinya, yaitu asap.
asap dan abu dari hasil pembakaran. Kalau energi panas bumi tidak ada polusi, mengurangi polusi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, kami maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.